Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Theo. Selamat bergabung di channel YouTube kami GBT Home Kedung Gebang. Sebelum acara ibadah dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal seputar kegiatan gereja kami. Ibadah onsite kami laksanakan setiap minggu pukul 6:30 pagi. Ibadah onsite juga bisa disaksikan melalui secara live at Instagram Ermit Junaidi. Yang kedua, ibadah online secara perdana bisa disaksikan di channel YouTube kami setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah youth, kami juga mengadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Bapak Ibu, kami juga terus mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sebelum acara ibadah dimulai, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita tetap bisa beribadah, tetap bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan buat setiap pertolongannya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap detik, setiap waktu Engkau selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Bahkan di setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan yang baru, sehingga kami boleh melewati setiap hari-hari yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh melewati hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami lalui bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal hingga selesainya. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia memberikan kita kekuatan yang baru, seperti sayap burung Raja Wali. Dia memberikan kekuatan untuk kita dapat melewati badai hidup ini. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup. Bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk taburi firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu pasti ada mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan yang selalu setia, yang selalu sabar untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Kita menang dalam Tuhan, kita mau bersorak-sorak Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan Kau berikan pada kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi setiap hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam hati kami, agar menjadi pelita bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera dan sukacita ada pada kita semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan, saya berikan judul kemerdekaan. Karena ini tepat hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-77. Seluruh Indonesia merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-77. Mari kita bersama-sama membaca Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22, saya akan bacakan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Kemerdekaan itu berasal dari kata merdeka. Merdeka itu artinya dalam bahasa Indonesia bebas dari perhambaan, tidak terikat, lepas dari tuntutan. Puji Tuhan. Kita semua melihat tayangan di televisi pada tanggal 17 bahasa Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaan dengan sukacita, dengan sukaria, gembira di sana sini. Itu tandanya telah merdeka. Puji Tuhan. Nah, Indonesia dapat merdeka Bapak Ibu sekalian karena ada yang berjuang, mengorbankan nyawanya, mati untuk memerdekakan bangsa kita Indonesia. Sehingga kita semua bangsa Indonesia sekarang ini menikmati hari kemerdekaan. Sebab ada pejuang-pejuang yang sudah berjuang untuk kita sekalian, telah mengorbankan nyawanya.
demikian juga kita semuanya tidak hanya merdeka secara jasmani, tapi juga jiwa dan roh kita juga harus bebas merdeka. Kan kita tahu supaya kita lepas dari tuntutan hukum yang ada. Puji Tuhan. Ayat ini dikatakan sekarang, bukan besok. Sekarang, ya, dikatakan setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Jadi kita dapat merdeka karena kita percaya kepada Tuhan. Pada saat kita percaya pada Tuhan, maka kita merdeka, dibebaskan dari dosa. Ya, Bapak Ibu. Jadi bukan besok, pada saat kita percaya pada Yesus, kita dimerdekakan daripada dosa. Dan kita tahu di sini, ya, orang yang sudah merdeka, dimerdekakan, yaitu lepas dari tuntutan. Ya. Nah, sebab itu dalam ayat 23 dijelaskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa itu ada upahnya. Upahnya yaitu maut, berpisah dengan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang baik telah mati buat kita sekalian untuk melepaskan, memerdekakan kita dari segala ikatan dosa yang mengikat setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, puji Tuhan. Nah, kita tahu siapa yang dapat memerdekakan kita dari dosa. Dan ayat ini kita baca Yohanes pasal 8 ayat 36, ya. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat 36, di sini dikatakan 38 pasal 8 ayat 36, ya. Saya bacakan di sini Bapak Ibu sekalian. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu yaitu Yesus. Jadi yang dapat memerdekakan kita dari dosa yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati disalib dari salib 2 juta telah memikul dosa kita semuanya, maka kita benar-benar merdeka. Puji Tuhan, ya, ada yang mati untuk kita sekalian, ya. Nah, jadi kita sekalian sebagai orang percaya pada Tuhan itu sebagai pemenang, menikmati kemenangan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, mati di atas kayu salib 2 juta. Jadi kita tidak usah lagi mati karena dosa kita, tapi Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita sekalian. Seperti dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dikatakan demikian. Pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan yang mati memberikan kemenangan buat kita sekalian. Jadi kita sebagai pemenang-pemenang, ya, kita telah bebas dari segala ikatan dosa itu. Puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita sekalian, ya. Nah, itu perlu kita menghadirkan Tuhan itu dalam kehidupan kita sekalian. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Tuhan itu roh adanya dan roh itu dapat memerdekakan kita. Jadi kita perlu menghadirkan Tuhan setiap hari, setiap saat
dalam iman kita, agar kita merdeka, bebas dari segala ikatan-ikatan dosa yang mengikat banyak manusia yang hidup di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Dan kita membaca juga pasal 8 ayat 32, Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Pasal 8, Yohanes pasal 8, di situ ayat 32. Demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus dan kebenaran itu yang dapat memerdekakan setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini. Tidak hanya Yesus saja, tapi juga kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi perlu kita membaca firman Tuhan, perlu kita mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu dapat memerdekakan kita semuanya. Dan firman Tuhan yang kita baca itu kita simpan di dalam hati kita. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 11, kusimpan di dalam hati supaya tidak berdosa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu betul-betul kita simpan di dalam hati kita. Tidak hanya kita baca, kita dengar dengan telinga kita, tapi kita simpan di dalam hati ini supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan juga bila kita senangi, kita sukai dalam kehidupan kita dan kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Seperti Mazmur pasal 1 dikatakan ayat 2 dan 3. Ya, suka akan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, kita senangi dalam kehidupan kita semuanya. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan ayat ini dikatakan menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah dikatakan dalam ayat 22 tadi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, dilepaskan segala ikatan dosa, maka kita menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa, hamba Allah, hamba Tuhan, ya. Nah, ini di dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan di situ di ayat di atasnya, orang yang dimerdekakan daripada dosa itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya. Jelas ini. Ya, ayat 13 itu dikatakan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kalau kita merasa kita dilepaskan, dibebaskan dari segala tuntutan dosa, hukuman dosa itu, maka kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, ya. Jadi kita menjadi hamba Allah karena kita serahkan kehidupan kita ini kepada dosa, bukan kepada dosa, kepada Tuhan, supaya tidak berbuat dosa, ya. Jadi kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan supaya kita tidak berbuat dosa. Mengapa banyak orang berbuat dosa? Karena tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu mari sama-sama setelah kita bebaskan oleh Tuhan daripada dosa, biarlah kita serahkan hidupan kita ini kepada
Tuhan saja, ya. Nah, dan kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, tidak boleh kita mengabdi kepada dua tuan, ya. Tapi kita mengabdikan diri kita ini kepada Tuhan dan kita senangkan hatinya Tuhan, ya, agar Tuhan senang melihat kita sekalian. Kita senangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Dan ayat ini dikatakan kalau kita dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba Tuhan, maka dikatakan kita mengeluarkan buah. Di sini jelas, ya. Ayat yang ke-22 tadi itu buah kekudusan. Ya, ini. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan seluruhnya, maka kita dapat hidup kudus. Ya, hidup kudus. Kita tahu bahwa kekudusan itu kehendak Allah. Di dalam Alkitab dikatakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3, ya, kehendak Allah itu pengudusan, hidup kudus, ya, hidup kudus. Nah, itu dalam ayat 4 dikatakan juga kalau kita ingin hidup kudus di situ, maka kita jadikan seorang perempuan menjadi istri kita, bukan menjadi simpenan, ya. Perempuan itu lalu kita miliki istri, kita juga harus punya surat nikah, ya. Nikah, gereja nikah, pemerintahan, ya. Tidak hanya kita katakan ini istriku, tapi tidak memiliki surat nikah, ya, dari pemerintahan. Sebab kita tahu pemerintahan itu adalah wakilnya Tuhan, ya. Nah, jadi perempuan itu yang kita senangi, yang ada di samping kita, menjadi istri kita, maka kita dapat hidup kudus. Kalau kita jadikan istri, benar-benar istri, bukan simpenan, ya. Jadi istri. Artinya itu kita memiliki surat nikah, itu sebagai bukti bahwa kita memiliki istri, ya. Puji Tuhan. Nah, ini. Dan kita tahu di sini kalau kita memiliki istri yang ada di samping kita, maka kita hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Kita dihormati oleh orang. Kalau kita punya pendamping di sebelah kita, seorang wanita, itu jadikan istri, memiliki surat nikah, maka kita dapat dihormati oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, yang ada di samping kita sekalian, ya. Nah, dan itu tandanya kita hidup kudus, dalam pernikahan kudus juga. Jadi perlu kita memiliki surat nikah, ya. Nah, ini puji Tuhan. Sebab kita tahu mengapa kita hidup kudus. Karena dalam firman Tuhan dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan itu standarnya Tuhan, bukan pendeta, bukan manusia, bukan tokoh-tokoh agama, tapi standarnya adalah Tuhan. Tuhan kita itu Yesus kudus adanya. Dia tidak pernah berbuat dosa, kesalahan, ya, tapi dia hidup dalam kekudusan. Lalu lagi dikatakan, kalau kita hidup dalam pengudusan, maka dikatakan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini yang terakhir, hidup yang kekal. Jadi maksud Tuhan membebaskan kita dari segala ikatan dosa, supaya kita menjadi hamba Allah dan hidup dalam pengudusan. Dan pengudusan itu kesudahannya, upahnya, yaitu hidup yang kekal. Ini pasti. Begitu mari sama-sama kita berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan,
sama seperti Tuhan kudus adanya, ya. Nah, sebab kita tahu kalau kita hidup kudus, kita dapatkan hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan, hidup selama-lamanya, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, dan kita pasti selamat. Orang yang mendapatkan hidup kekal itu artinya pasti selamat, ya, pasti selamat, tidak binasa sampai selama-lamanya, tidak masuk di dalam hukuman yang kekal, ya. Nah, itu mari sama-sama Bapak Ibu kita siapkan depan kita untuk menantikan panggilan Tuhan, menantikan datangan Tuhan, hidup kudus, ya. Hidup dalam pengudusan itu memiliki upah, yaitu hidup yang kekal. Nah, ini puji Tuhan. Jadi kita dapatkan hidup yang kekal. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan sampai sini membawa kita kepada hidup yang kekal. Kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan sudah mati untuk memerdekakan kita sekalian. Kita akan dudukkan kepala kita dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat sekarang ini kami telah menyampaikan firman-Mu, hidup berkemenangan di dalam Tuhan, merdeka dari segala dosa yang ada dalam dunia ini. Jiwa dan roh kami merdeka Tuhan, dan kami serahkan depan kami kepadamu. Kami menjadi hamba kebenaran dan kami hidup dalam pengudusan, dan akibatnya kami dapatkan hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu bekerja buat kami, ingatkan kami dan berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya sudah ikuti ibadah online ini, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, anak-anak kami, pelayanan kami, hidupan rohani kami, supaya kami dapat dekat dengan Tuhan dan menikmati berkat-Mu, kemurahan-Mu dalam depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Lebih